Cekcok harga rokok berujung maut, karyawan toko di Balikpapan tewas dibunuh. Rekonstruksi dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan seorang karyawan toko berusia 18 tahun di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, digelar langsung di tempat kejadian perkara, TKP, Jumat, 13 Februari 2026. Tepat pukul 14.48 WITA tersangka masuk ke TKP dengan pengawalan ketat. Awalnya, proses rekonstruksi diagendakan berlangsung di Mako Polresta Balikpapan. Namun, atas permintaan keluarga korban, rekonstruksi akhirnya dilaksanakan di lokasi kejadian. Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 Subsidiar Pasal 458 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peristiwa tragis tersebut sebelumnya sempat menggegerkan warga. Seorang pemuda karyawan toko kelontong ditemukan meninggal dunia dengan 13 luka di tubuhnya. Kejadian berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah toko di Jalan MT Haryono, tak jauh dari RSKD Balikpapan. Korban diketahui bernama Valentino Prawirawardana, 18, karyawan swasta asal Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lokasi kejadian tepatnya berada di Jalan MT Haryono RT 58 nomor 11, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Hingga berita ini diturunkan, proses rekonstruksi masih berlangsung dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Sejumlah warga tampak menyaksikan jalannya rekonstruksi dari jarak aman. Tangis ibu korban direkonstruksi. Suasana haru menyelimuti proses rekonstruksi kasus pembunuhan di Jalan MT Haryono, Balikpapan, saat ibu korban, Naomi Yusri, menyampaikan harapannya kepada penegak hukum. Di sela kegiatan rekonstruksi, Naomi Yusri mengaku tidak terima atas kematian putranya yang dinilai sangat tragis dan tidak manusiawi. Saya selaku mama dari korban, harapan saya pelaku dihukum mati sesuai dengan apa yang dialami anak saya. Anak saya dibunuh secara tidak wajar dan sangat tragis, ujarnya dengan suara bergetar kepada Tribun Kaltim.co, Jumat, 13 Februari 2026. Ia mengaku semakin terpukul setelah mengetahui jumlah luka tusuk yang dialami anaknya. Menurutnya, banyaknya tusukan menunjukkan tindakan kejam yang sulit diterima oleh hati seorang ibu. Saya melihat begitu banyak tusukan kepada anak saya. Ibu mana yang mau melihat anaknya dibunuh secara tidak manusiawi? Binatang saja kalau dibunuh mati langsung, ini bertubi-tubi. Bahkan kepalanya juga dirobek, katanya. Naomi menegaskan, putranya tidak memiliki musuh ataupun dendam dengan siapapun. Ia mengenal karakter anaknya sebagai pribadi pendiam dan tidak suka mencari masalah. Anak saya tidak punya salah, tidak punya dendam. Dia orangnya pendiam, kalau tidak diajak bicara ya diam saja. Tidak pernah ada bermusuhan dengan siapapun, tuturnya. Ia pun meyakini peristiwa tersebut merupakan tindakan yang telah direncanakan. Ini memang sudah direncanakan pembunuhan anak saya, tegasnya. Naomi mengungkapkan, saat kejadian dirinya berada di ICI. Sementara korban bekerja di Balikpapan dan telah merantau sekitar 7 bulan terakhir, setelah sebelumnya bekerja selama 3 tahun di tempat lain. Ketika pertama kali mendapat kabar duka, ia mengaku seperti tidak percaya dan pikirannya kosong. Perasaan saya seperti tidak percaya. Kenapa dia ditikam? Memangnya ada salahkah dia? Sampai pikiran saya kosong. Kok bisa anak saya dibunuh? Padahal tidak ada salah, ucapnya. Selain menuntut hukuman maksimal di pengadilan, Naomi juga berharap adanya penerapan sanksi adat sesuai tradisi keluarga. Itu juga harus dilakukan. Harus ikuti adat orang, katanya. Korban diketahui merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia kerap membantu kebutuhan rumah tangga bersama kakaknya. Kalau tidak ada beras, dia langsung kirim uang. Dia tulang punggung keluarga, ungkap Naomi. Jenazah korban kini telah dimakamkan di kampung halaman di ICI berdampingan dengan kakeknya. Ayah korban turut hadir saat prosesi pemakaman. Kasus pembunuhan ini sebelumnya direkonstruksi di lokasi kejadian di kawasan MT Haryono, Balikpapan, untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan fakta penyidikan. Proses hukum terhadap pelaku kini menunggu tahapan persidangan di pengadilan.